Ya kelihatan udah tua kan, Iya, putih rambutnya ya. Iya benar-benar. Bener. Yang bisa kalau apa anak-anaknya cucu-cucunya lagi galau tuh dia bisa menyemangati gitu. Nggak tahu kenapa setiap kali perkataannya, kalimatnya semua bikin kita jadi semangat. Yes, bener banget. Iya. Dan teman-teman, beliau adalah sahabat buat gua. Bahkan gua selalu bilang ke dia, maksudnya biar dianggap sama dia ya. Gue bilang kok lu tuh udah kayak koko gua sendiri. Biar dapat ya separate lumayan ya, karena dia kaya istrinya teman-teman. Jadi saya Ajar. Jadi saya anggap dia koko gua sendiri. Ya, berhubung saya tunggal, gue bilang kok lu tuh kayak koko gua sendiri. Gue udah anggap lu koko gua sendiri, tapi nggak pernah statement dia keluar. Iya, saya juga anggap kamu dia sendiri. Rugi soalnya. Tapi mungkin si Feni akan ngomong saya juga anggap kamu adik ipar saya sendiri. Enggak ya? Nah, Benar. nah akhirnya saya ikutin perjalanan beliau. Oke, dari 2009 bareng-bareng sama gua. Oke, gua suka banget sama pribadinya kok beliau ini. Oke, kalau dulu ada statusnya dia di WhatsApp. Apa? Walk by faith. Betul ya? Bahkan menurut gua apa yang dia lakuin sehari-harinya bener banget. Oke, selain walk by faith. Benar. Hah? Kenapa sepi banget ya? Itu ada double. Oke, dan menurut gua apa yang dia katakan dan itu yang dia lakukan juga. Oke, dia walk the talk juga. Oke, so kita pengen belajar apa yang dia hidupi sehari-hari ini. Oke, bahkan bertahun-tahun dia hidupi sampai menjadi pribadi yang hebat banget. Benar. So tanpa berlama-lama kita mau ada seneng banget rasanya hari ini boleh sharing lagi, boleh ceritain apa yang mungkin hari-hari ini lagi gue pikirin, lagi gue renungin. Ya, kemarin ngobrol sama Feni, ada beberapa hal yang memang ada dalam hati gue dan hari ini gue mau sharingin. Ya, jadi oke, video pertama judulnya hari ini adalah Becoming. Bilang kanan kirinya Becoming. Ya. Jadi udah kirim ke Cindy, boleh keluarin satu video pertama Cindy. Jadi video ini judulnya saya lihat ini waktu pas pertama kali di Instagram kalau nggak salah lewat Instagram atau Twitter gitu. Nah jadi video ini cerita tentang mungkin gubernur kita ya lagi wawancara dengan satu orang anak muda dan cukup menarik. Kenapa? Karena ternyata ada hal-hal yang kita nggak pernah pikirin sebelumnya kalau kita nggak ada di lingkungan seperti itu. Setahun tuh 12 bulan. 2 tahun berapa bulan? Cicing, ini kan logis anak-anak matematika sekarang itu kan parah emang. Setahun 12 bulan, 2 tahun berapa? Buat SMS Batu, latih anak-anak sekolahnya berhitung dengan baik. Sorry. Setahun 12, 2 tahun seberapa? Dan memang ayeuna budak ayeuna mah kieu rata. Emang tidak jarang ngitung aya HP. Setahun tuh 12 bulan. Kalau 2 tahun berapa bulan?
2 tahun berapa bulan? Nah, jadi kalau teman-teman sendiri liatin video itu, perasaannya apa sih? Sedih. Ya, buat gue juga perasaan gue sedih. Liatin udah umur SMA, lulus kuliah, lulus SMA, tapi kenyataan dia nggak bisa berhitung. Ya, kalau bicara tentang hal tersebut, artinya kemungkinan masa depannya udah hampir bisa diprediksi ya, betul nggak sih? Hampir bisa diprediksi loh. Kecuali ya dia ada perubahan dalam pola pikir dan sebagainya. Ya, ini yang video yang kedua yang menarik juga yang buat saya akhirnya ambil bahan sharing hari ini. Boleh? Indi? 10 dibagi 5. 15 dibagi 5. 15 dibagi 5. 25 dibagi 5. 30 dibagi 5. 12. Radit, 12 dibagi 6. 24 dibagi 6. Jadi kebayang nggak sih, itu tuh keadaan kita saat ini loh. Kalau ya keadaan dia, betul. Keadaan kita enggak ya, betul. Tapi keadaan mostly kebanyakan orang di Indonesia mungkin ngalamin seperti ini. Ya mungkin kita yang di ruangan ini nggak ngalamin, ya tapi banyak loh orang-orang yang ngalamin seperti ini. Nah saya masuk ke slide saya boleh. Ini hal yang saya ingat saya pelajarin waktu saya dulu kuliah di Unpad. Saya kuliah di Unpad ambil manajemen. Ya, waktu itu ada satu dosen yang dia ceritain tentang namanya circle of poverty. Ya, boleh keluarin? Nah ini saya sering ngomong. Nah ini kenapa circle of poverty ini keinget saya nggak ngerti. Saya jarang kuliah di Unpad, jujurnya ya. Rehan mungkin lebih sering. Ya, tapi buat gua satu hal ini selalu keinget seumur hidup gua, entah kenapa. Ya mungkin Tuhan taruh sesuatu lah ya. Jadi dia bilang gini, kalau seorang anak dia hidup dalam kemiskinan, dia punya disadvantage in education and skill. Jadi dia secara pendidikan dia nggak akan bisa dapat yang terbaik. Dia akan kesulitan mencari pekerjaan. Dia akan gagal melewati namanya poverty cycle. Dan akhirnya dia akan hidup sebagai sebuah keluarga di dalam kemiskinan. Nah ini paling sederhananya. Ada yang menerjemahkan lebih complicated lagi? Sorry. Nah ini ya. Jadi dia bilang gini, saya terjemahin karena saya lebih kelihatan ini kayaknya gambarnya kecil ya. Low income household. Jadi kalau orang tuanya income-nya kecil, ya untuk dia beli basic needs akan kecil. Jadi anaknya akan malnutrisi, akan poor sanitation, nggak dapat akses terhadap kebersihan yang cukup, punya problem dengan kesehatan. Kalau dia punya problem dengan kesehatan, akhirnya problem juga di rumah tangga karena ribut tuh, suami istri ribut, akhirnya banyak structure family-nya kacau, jadi single parent dan mungkin orang tua abuse sama anak. Kalau orang tua abuse sama anak, akhirnya mungkin dan ketika single parent mereka punya problem dengan keuangan dan akhirnya mereka nggak bisa tinggal di neighborhood yang bagus. Mereka tinggal di lingkungan yang kurang bagus. Ngeliatin violence, ngeliatin geng, ngeliatin orang pukul-pukulan itu jadi suatu yang terbiasa. Akhirnya mereka ada dalam keadaan stres, anxiety, dan akhirnya gimana pun juga anak yang tumbuh di lingkungan itu mereka akan poorly educated. Ya, tanpa pendidikan yang baik, tanpa basic skill yang baik, mereka juga nggak akan bisa jadi apa-apa. Ya, dan problem dengan kemiskinan adalah pendidikan yang nggak bagus, jadi akhirnya pengetahuan tentang membentuk keluarga pun kurang. Ada yang bagus dibilang ini, high rates of teen pregnancy. Jadi banyak orang akhirnya punya banyak anak. Jadi lingkungan yang di bawah itu cenderung mereka banyak anak karena nggak mikir terlalu panjang,
nggak ada pendidikan yang dipersiapkan dan sebagainya. Dan akhirnya ketika mereka punya banyak lebih anak, mereka punya limited networks, networks jaringan yang terbatas, few work opportunities, poor job prospect, mereka nggak bisa pilih-pilih pekerjaan yang bagus, dan mereka akhirnya underemployed. Dan ketika mereka underemployed, mereka pekerjaannya nggak bagus, mereka no saving. Ketika no saving, akhirnya mereka feel lost lagi, mereka hopeless, mereka fear, mereka loss of dignity. Ya, dan akhirnya kalau udah lakukan itu semua, mereka mulai melakukan pilihan-pilihan ekonomi yang salah lagi, bad economic choices. Ya, kenapa? Jadi akhirnya kalau lu lihat orang-orang di negara-negara yang sangat miskin, mereka dengan mudah jual organ tubuh, ya, jadi pelacur dan sebagainya. Ya, dan akhirnya balik lagi karena mereka ada di lingkungan itu, mereka jadi low income household lagi. Terus muter ini. Sampai kapan? Sampai ada seseorang dari keluarga tersebut yang mungkin berusaha untuk nge-break yang namanya circle of poverty. Nah, ini keadaan. Ya. Ini kenyataan yang ada di Indonesia. Nah, Nah, jadi kalau di Indonesia sendiri gimana sih keadaannya? Nah, ini keadaannya. Ternyata kalau lu hari ini punya income $5.000 itu berapa ya? 80 juta ya sebulan ya. Itu lu itu udah hampir jadi nomor 1% orang di Indonesia. Jadi kalau jumlah penduduk 280 juta dan lu hari ini punya income berapa tadi? 80-90 juta, lu udah cuma 1%. Kalau lu punya income 16 juta sebulan, lu itu jadi 9% orang di Indonesia. Jadi dari 280 juta jadi berapa tuh 9%-nya ya? 10% 28 jutaan orang ya. Dan sisanya 90% itu di bawah income 4 juta per bulan. 4 juta per bulan sampai ke bawah banget ya. Berarti 90%. Nah, ini keadaan di Indonesia sesungguhnya. Nah, kalau kita bandingkan dengan keadaan Asia, gimana sih? Menarik ya. Jadi Indonesia itu sama Vietnam yang baru merdeka, kayaknya kita nggak beda jauh. Sama Filipina kita udah kalah. Ya. Sama Singapura, kalah jauh. Jadi kalau lu hari ini kaya di Indonesia, di Singapura lu jadi, bukan kaya ya, jadi 1% di Indonesia, di Singapura lu jadi 90%. That's why kalau hari ini orang kita pergi ke Singapura kok mahal ya apa-apa ya. Karena di Singapura untuk menjadi top 1%, lu perlu punya income berapa? 61.000. Hah? 12.000 berapa? 720 juta ya. Jadi kalau hari ini kita di Indonesia punya 100 juta udah wah petantang-petantang datang Singapura lu orang biasa men. 90% orang di Singapura seperti itu. Harus main ke daerah lain ya. Nah, ini kenyataan. Betul nggak sih? Ini kenyataan. Dan memang gimana pun juga, kalau kita ada di lingkungan yang salah, ada di komunitas yang salah, ada di pola pikir yang salah, serunya adalah banyak mindset, jargon yang salah. Ada satu video yang saya mau kirim ke Cindy, baru mau kirim ya. Saya kirim Cindy, karena tadi baru dapatnya dari si Feni. Ini video ini bagus. Bersyukur dulu lah, nggak usah kerja nggak apa-apa, bersyukur aja. Sedangkan orang yang kaya, jadi ini Kebalik. Dua-duanya Iya. butuh lah maksud gue. Cuma maksud gue betul. di momen-momen kayak tadi ya, misalnya lo susah nih, lu belum beragama, lu hajar terus sampai kebutuhan cukup. Itu impactnya akan lebih gede. Mungkin banyak yang nggak setuju gue ngomong gini ya, sorry to say. Ya. Tapi balik lagi, Disclaimer nih. kalian harus belajar melihat perspektif dari sisi orang di sekitar kalian. Ya. Mungkin kalian sekarang santai, penghasilan kecil, hidup aja kok gue penuh syukur. Lo tanya istri lu, ikut lu, happy Happy nggak? nggak? Betul. Lo tanya anak lu nggak bisa sekolah, stres nggak? Betul. Jangan patokannya diri lu doang. Ya. Kalau patokannya diri lu doang, lu tidur di rumah juga kagak apa-apa. Tapi istri sama anak lu bisa nangis-nangis. Betul. Gitu loh. Iya. Ini Nah ini kan mindset-mindset yang ada di Indonesia, betul nggak sih? Kalau lu udah beragama, and then terus segala sesuatunya jadi lebih baik. Nah udahlah nggak apa-apa, nggak ada duit juga nggak apa-apa. Kata menurut gua, karena di Indonesia kita itu disuruhnya beragama, bukan bertuhan. Karena kalau lu bertuhan, menurut saya itu hal yang nggak benar. Ya, kalau lu tahu Tuhan lu, itu bukan hal yang benar. Ya, tapi karena lu beragama, ya mungkin ada hal-hal yang lu mikir, lu bisa mungkin dikompromiin.
Ya, karena saya suka bilang gini, agama itu adalah hubungan kita, apa yang kita lihat, apa yang orang lain lihat dari kita. Kalau Victor tiap minggu pergi ke gereja, lu lihat gua Kristen. Tapi bertuhan itu adalah Tuhan liatin hubungan gua sama Tuhan. Lu nggak bisa ngejudge gua berdasarkan apa yang lu lihat dari gua di luar. Ya, so gua challenge untuk kita semua untuk bertuhan bukan beragama. Ya, kenapa? Karena nggak ada gunanya lu beragama, tapi lu nggak bertuhan. Ya, nah, mungkin itu salah satu yang keras pertama ya. Nah, tapi saya mau cerita tentang keadaan ekonomi kita. Jadi kita perlu gimana sih, Vic? Ini kan kenyataan. Ya, padahal tantangannya apa sih? Tantangannya adalah ini, teman-teman. 2045 kita akan ngadapin yang namanya Indonesia Emas. Indonesia Emas, dan boleh bukain Cindy boleh? Kemarin ini waktu Tony Benitez datang sini, ini bagus banget. Entah saya aja yang nangkep atau banyak yang nangkep, tapi buat saya ini poin paling bagus dari dia. Ya. Nah, Indonesia Emas itu ada 3 syarat. Jadi Indonesia Emas itu keadaan di mana nanti Indonesia itu kita akan melebihi namanya Korea, namanya Jepang, dan sebagainya. Ya, kenapa? Karena kekuatan penduduk kita usia produktifnya banyak. Waktu Indonesia Emas terjadi, gua udah umur 65. Jadi mungkin kalian yang Gen Z atau hari ini baru umur berapa ya? Mungkinnya 25 itu yang akan nikmatin. Ya, keadaan di mana ekonominya sangat bagus. Ya, Indonesia maju, kita jadi salah satu negara yang akan menguasai dunia. Nah, itu Indonesia Emas. Tapi problemnya Tony Benitez bilang gini, Indonesia Emas itu punya 3 syarat. Ya, boleh ulangi slide dulu, sorry Cindy. Syarat pertama adalah educated population. Kalau tadi lu lihat, semua orangnya tambah kurang bagi aja nggak bisa lakukan, menurut lu Indonesia Emas tercapai nggak? Ya benar nggak? Nah, yang kedua adalah, syarat kedua adalah healthy population. Kenapa? Karena kenyataan, ya. Nanti di Indonesia Emas itu 2045, jumlah penduduk yang udah umur 65 seperti gua gini akan banyak sekali. Nanti kita lihat di BPS ya, Badan Pusat Statistiknya ya. Jumlah penduduknya akan banyak sekali. Dan kalau mereka penduduk tuanya cukup banyak, yang nanggung siapa? Kalau hari ini mereka nggak siapin pensiun, mereka nggak siapin kesehatan mereka nggak prepare untuk masa tua mereka, nah yang nanggung siapa? Siapa? Ya yang usia produktif. Kalian-kalian ini yang sekarang duduk, yang umuran masih 20-30 itu kalian yang nanggung. Jadi kalau papa mama lu hari ini lu nggak kerja keras, nggak kasih papa mama lu asuransi nih ya, contoh nih ya paling simpel. Lu punya kemampuan kerja keras, tapi lu males-malesan nih. Lu ngerasa, udahlah nggak usah lah. Ya tiap minggu gua ke gereja aja, tiap hari gua ke gereja nggak apa-apa, gua nggak usah kerja keras. Nggak apa-apa. Nanti pas 2005, kejadian 2045, papa mama lu sakit, lu jangan salahin kalau lu yang mesti tanggung. Simpelnya begitu. Ya. Kenapa? Karena ada masanya. Kalau papa mama lu nggak prepare, artinya lu yang mesti prepare. Ya, lu nggak bisa salahin papa mama lu kalau hari ini dia nggak terlalu educated. Ya, tapi lu mesti salahin diri lu kalau lu nggak prepare apapun juga. Nah, yang ketiga adalah lu perlu punya namanya financial resilience. Financial resilience itu maksudnya gimana? Jadi artinya ketika usia produktif itu ya mereka lagi semangat, income lagi besar-besarnya, ya mereka ngalamin sesuatu, ya itu nggak bikin impact secara financial mereka hancur. Problem dengan orang yang tadi gue bilang dalam circle poverty apa sih? Contoh nih ya, kalau hari ini lu dapat income 10 juta sebulan, papa mama lu nggak ada asuransi, tahu-tahu lu kena papa lu sakit ginjal, ya impactnya ke siapa? Siapa yang mesti bayarin? Lu kan? Artinya lu yang lagi nabung, lu yang mau sekolahin anak, itu kacau balau semua lu. Betul nggak? Artinya lu yang awalnya mungkin lu lagi merangkak ke kondisi menengah atau mau lari ke kondisi atas, tapi lu nggak bisa, lu ketarik ke bawah. Ya, makanya namanya Indonesia mah salah satu syaratnya adalah kita perlu punya yang namanya financial resilience. Dan namanya financial resilience itu kan nggak tiba-tiba. Lu punya tabungan tuh nggak tiba-tiba loh. Lu nabung itu dari lu umur 20, 21, 25, saatnya paling bagus ya itu. Ya kalau lu udah baru mulai investasi, nabung, ngerti ini ngerti financial instrument baru umur 55, ya cukup seru menurut gua.
Ya. Nah, itu Indonesia emas. Ya, boleh kita lihat tabel rataan penduduk berdasarkan BPS-nya ya. Nah, ini kenyataan sedikit. Nah, ini 2025 sih dan 2023. Ada nggak ya 2025-nya? 2024 kalau nggak salah yang terakhir ya. Gue lihat di BPS juga kemarin cari 2000, nggak ada ya 2023 terakhir ya. Nah, jadi kalau 2000, anggaplah ini 2024 ya tabelnya ya. Berarti kalau sekarang 25 tahun lagi, ini ya, ini umur 60 semua nih. Berapa juta tuh? 21 juta, 20 juta, 60, 76, 80, 91, 100, 105. Jadi 100 juta penduduk itu akan masuk usia tua tuh. Anggap matinya 25 juta lah ya, sisanya 75 juta. Nah 75 juta itu yang nanggung. Yang sekarang umur berapa tuh? 0 sampai 4 dan selanjutnya tuh. Kebayang nggak? Kalau mereka nggak sehat, kalau mereka nggak punya perencanaan keuangan yang baik, kalau mereka nggak dapat akses ke kesehatan yang cukup affordable, nah itu semua yang nanggung, atasnya semua tuh. Anak-anak lu sama anak-anak gua. Ya. Nah ini kenyataannya. Sampai sini ada yang mau nambahin nggak? Atau ada, oh mungkin gue juga ada pengalaman nih, gue mau cerita sesuatu. Ada nggak? Nggak ada ya? Nah, Vic, berarti kita mesti gimana dong? Ya, kok kayaknya 15 menit pertama ceritanya kelam banget, betul nggak sih? Ya. Nah, ini ada satu quotes yang menurut saya bagus dari Stephen Covey. Ya, Stephen Covey siapa? Dia adalah pengarang Seven Daily Habits ya. Jadi dia bilang gini, be part of the solution, not part of the problem. Jadi jadilah bagian dari solusi. Jadi kalau lu ngalapin masalah, jadi bagian dari solusi, bukan jadi bagian dari masalah. Ya. Jadi dari cerita yang tadi, gue berusaha untuk nge-breakdown beberapa. Apa sih tantangan kita? Tantangan kita adalah yang pertama, ya, kalau as an insurance agent ya, jadi gue bicara tantangan kita sebagai agent asuransi. Challenge-nya, dengan adanya 90% orang dengan income 4 juta ke bawah, tantangan kita adalah lack of financial literacy. Betul nggak? Karena dengan 4 juta, mereka merasa perlu nikmatin dulu sebelum mereka nabung. Udah mah habitnya nggak pernah ada yang ngajarin, pola pikirnya nggak ada yang ngajarin, mindsetnya juga salah. Ya, artinya yang punya 4 juta itu 90%. Ya, dan punya income yang terbatas. 4 juta seakan-akan nggak bisa apa-apa, betul nggak sih? Seakan-akan. Ya, walaupun kenyataannya apa sih? Kenyataan orang dengan income 4 juta ke bawah itu adalah target judi online paling banyak. Ada nggak sih? Jadi kalau lu target di Indonesia, target judi online itu yang levelnya paling bawah situ. Ya. Terus kenyataan kedua menurut saya apa sih? Yang kenyataan kedua, mereka juga target untuk hal-hal nggak penting terlalu banyak. Contoh nih ya, rokok. Nah paling banyak di mana? Di bawah di 90% itu. Padahal kalau satu bungkus rokok berapa sih? Nggak tahu gue berapa ya? 50.000. 50.000 artinya kalau satu hari lu ngerokok satu bungkus, lumayan 50.000 ya mahal kali. Hah? 30.000? 50? Gila ya. Nah berarti kalau 50.000 satu bulan lu habisin berapa? 1,5 juta lo. Jadi kalau income 4,5 juta lu habisin 1,5-nya buat ngerokok, itu 30% loh. Nah kenapa kok artinya orang-orang yang dengan income 4 juta itu nggak banyak yang bisa ambil polis? Karena mindsetnya. Nah kenapa mereka punya mindset yang salah? Karena simple. Mereka punya lingkungan salah dan nggak ada yang edukasi. Ya, kalau tadi kita lihat, saya sekemarin mikirin ya, oh iya ya, 1% dari penduduk Indonesia punya income 60-70 juta per bulan, ya, 90 juta per bulan. Nah 1% itu banyak dari agent asuransi larinya cuman ke 1% itu, betul nggak sih?
Kenapa? Karena kita nggak mau pusing, yang lain ngedukasi susah, ngajarin susah. Tapi lu kebayang nggak? Gue challenge lu untuk lihat sebaliknya. Ya, kalau lu bisa edukasi yang 90%, itu sebenarnya peluang. Walaupun memang nggak mudah. Ya betul nggak? Karena lu akan berhubungan dengan habit, pola pikir, cara kebiasaan, ya, lingkungan yang nanti begitu baru mau ambil polis tahu-tahu lapse dan sebagainya. Ya, tapi kenapa kita nggak coba? Nggak semuanya, nggak harus lu ya udah gua terpanggil untuk 90% ini, ya lu cari mati. Ya, tapi boleh dong lu selip-selipin, bener nggak? Kalau sekali waktu lu lagi makan bakso, boleh dong lu ngobrol sama tukang baksonya. Kalau lagi karena 90% itu mereka ada di situ. Kalau hari ini teman-teman lu ada yang kerja di bank, gaji 5 juta tapi nggak punya polis, boleh dong lu selipin. Kalau teman-teman lu ada yang kerja sebagai apapun juga dengan gaji segitu, lu bisa dong selipin. Ya, kenapa? Karena ke depan harusnya orang-orang ini kalau Indonesianya maju, mereka yang akan menikmati. Ya, yang 1%-nya itu semua orang akan kejar. Problem zaman sekarang adalah Prudential itu kita nasabah 1,2 juta sekarang ya. 1,2 juta orang dari 280 juta orang. Dan anehnya preminya naik. Artinya yang kaya, sangat kaya dan ambil polis lebih banyak. Tapi yang di bawah makin gak ngerti. Kemarin saya ngobrol sama satu teman dari InHealth. InHealth itu asuransi kesehatan kumpulan. Dia bilang gini, Fik, lu tahu gak sih? Ternyata ya kata dia, tahun ini kesadaran orang berasuransi itu naik. Tapi problemnya adalah berbanding terbalik dengan pembelian asuransi. Lucu ya. Jadi orang sadar asuransi penting, tapi dia nggak beli. Ya. Nah itu kenyataan, challenge-nya kita. Ya, jadi poverty itu sama dengan lack of financial literacy and limited income. Ya. Nah tapi opportunity-nya apa sih? Yang tadi gue bilang, opportunity-nya adalah sebenarnya insurance itu salah satu powerful tools untuk financial security. Kenapa? Kalau dia ambil paling simpel nih ya, kalau kita punya produk apa sih? Prucinta. Nah gue mau bahas sedikit-dikit juga ya tentang produk. Kalau Prucinta nih, Prucinta polis paling rendah premi berapa sih? 300. Kalau 300 dia umur, anggaplah sekarang dia dagang bakso umur 25. Hah? 300 ribu dapat berapa? 300 juta anggap ya. 300 juta. Buat si tukang bakso 300 juta, impact nggak dalam buat anak-anaknya? Impact banget loh. Kalau dia nabung 300 ribu tiap bulan, 3,6 juta, 10 tahun jadi 36 juta, betul nggak? 20 tahun dia punya 36 juta, mungkin dia bisa naik haji. Ya, mungkin dia bisa lakukan banyak hal dengan uang segitu. Yang kita nggak pernah kepikiran, betul nggak? Ya, tapi artinya impact dong buat dia. Ya, 300 ribu. Kalau dia nabung buat anaknya lewat Prucerah, ya, Prucerah berapa tih? 500 ribu, 6 juta. Berarti nabung anggap berapa tahun tih? Tanggung untuk umur ya, anggap dapat 15 tahun aja ya, 90 juta buat anaknya sekolah. Dia meninggal tengah jalan, anaknya tetap bisa sekolah. Ya, jadi insurance itu adalah powerful tool for financial security. Ya, powerful tool untuk kita bantu orang-orang yang 90% tadi loh. Gue nggak bilang, oh lu mesti fokus di situ, enggak. Karena suka nggak suka, mungkin mereka resenya lebih rese daripada yang 1%. Karena financial literacy-nya masih sangat di bawah. Tapi gue pengen lu sama-sama, sama gue, kita liatin peluangnya. Ya, peluang di Indonesia adalah ini. Ya, kalau hari ini nih ya, menurut saya nih ya, orang dari luar negeri datang ke Indonesia, salah satu yang mereka lihat adalah ini. Ya, market kan, kita namanya bisnis kan lihat marketnya, market share, bener nggak? Kenyataan bahwa market di Indonesia memang sangat besar itu artinya bicara apa sih? Bicara bahwa bisnis lu bisa sangat besar. Ya. Nah, yang kedua adalah, ininya belum keluar ya. Nah ini, insurance business is a gateway to break the poverty cycle. Jadi hari ini, kalau lu hadir di tempat ini, mungkin lu bagian dari tadi yang gue bilang, oh gue ini ada dalam circle of poverty nih. Ya, gue ini salah satu yang mengemban nih nasib keluarga gue di masa depan.
lu mesti ingat bahwa kalau lu ada di sini, ini adalah kesempatan lu untuk break poverty cycle. Ya, di sini lu nggak pakai modal. Lu mau bisnis apa lagi? Pilihan lu apa sih? Berapa banyak pilihan lu di luar sana yang bisa bikin lu berubah hidup tanpa modal? Nggak banyak. Ya, nggak banyak. Ya, insurance business is a gateway. Ya. Dan in case nih, ternyata memang Tuhan nggak taruh di sini. Ya, siapa tahu Tuhan pengen bawa lu ke tempat lain, nggak apa-apa. Tapi di sini, selama lu ada di sini, lu belajar banyak hal dong. Lu belajar tentang merencanakan keuangan, lu belajar tentang yang namanya life cycle, gimana sih caranya orang boleh menahan keinginannya, gimana sih orang perlu siapin pensiunnya, gimana sih orang perlu siapin pendidikan anaknya, dan sebagainya. Ya. So, gue cukup confident, walaupun ya kenyataan, sekali lagi tadi kenyataan, ya bahwa kayaknya nggak bagus, tapi tetap ya kalau kita mau jadi part of the solution, ya sekali lagi pilihan ya, lu mau jadi part of the problem, lu nyalain pemerintah bisa, ya tapi kalau lu mau jadi part of the solution, ya menurut saya salah satu toolsnya adalah apa yang kita lakukan hari-hari ini. Nah, Victor, sekarang kalau saya mau jadi part of the solution, ya how Victor? Nah ini yang menarik. Kan kita ngajarin orang setengah mati ya. Ada di level bawah ngajarinnya setengah mati. Gue juga ngerti. Ya begitu nanti dia dihadapkan bayar premi atau bayar beli apa ya? Rokok. Ya, mungkin dia beli rokok. Dan polis lu lapse. Ya, ada nggak ya? Ya. So kalau lakukan yang di level situ menurut gue boleh lu lakuin dengan cara yang masif, mungkin banyak lu ngajar ke teman-teman yang di masjid, ngajar di masjid-masjid tentang financial. Gue lagi berusaha untuk di gereja gue ngajarin financial. Ya kenapa? Karena menurut gue dimanapun juga ya kalau kita share tentang apa yang kita punya ya tenang aja. Ya kan intinya apa yang kita bagikan boleh jadi berkat buat orang lain, betul nggak? Ya. Nah ini yang menarik ya dari satu quotes dari Jim Rohn. Boleh yuk sama-sama kita baca. 1, 2, 3. You get paid for the value you bring to the hour. Ya, jadi lu tuh nggak dibayar per jam. Tapi lu dibayar berdasarkan value yang lu kasih di jam tersebut. Jadi semakin orang boleh ketemu lu dan dapat value dari hidup lu, semakin lu dibayar mahal. Nah, ini yang menariknya. Jadi sebenarnya gue mau kasih tahu lo, circumstances, keadaan, ya, pilihan bisnis lo, pilihan industri itu nggak determine you, ya. Yang mendetermine hidup lo adalah value yang you tambahkan dalam hidup lo. Kalau orang ketemu lu seneng, ketemu lu dapat solusi, ketemu lu tahu bahwa apa hati lu tulus, lu skillful dalam apa yang lu kerjakan, lu nggak usah khawatir, ya. Keadaannya mau apapun juga, tenang aja. Ya lu pasti bisa lewatin. Nah ini hari-hari ini gue lagi perkatakan sendiri buat hidup gue. Oke Victor, kamu mesti add value apalagi? Apa lagi yang kamu perlu pelajari? Kamu perlu baca buku apalagi? Kamu perlu dengerin podcast apalagi? Kemarin saya ceritain saya lagi ikutan satu kursus di Udemy tentang NLP. Ya saya bayar 125.000, murah banget. Hari ini belajar ilmu murah. Ya tinggal lu punya waktunya atau enggak. Tapi ya itu yang gue lakukan. Ya. Kenapa? Karena kalau lu add value, the person you becoming is more valuable than what you get. Jadi lu jadi apa itu akan jauh lebih berharga daripada apa yang akan lu dapetin. Ya. Nah, gue mau cerita cerita gimana caranya add value. Ini ada 3 hal yang sebenarnya paling simple. Yang pertama adalah don't be a salesperson. Jangan jadi sales. Lu datang ngemis, lu minta-minta, lu apalagi ya, cuman datang hit and run dan sebagainya. Nah ini gue pernah jadi ini. Gue pernah jadi salesperson. Dan I'm good at salesperson. Gue bagus. Ya kenapa? Karena kadang gue influence-nya cukup kuat. Tapi problemnya adalah kalau lu jadi salesperson, orang cuma ketemu lu sekali 2 kali, habis itu dia bete sama lu. Ya, tapi jadilah financial educator. Nah, dalam seiring gue bertumbuh jadi lebih dewasa, gue ingat ada satu kejadian, satu nasabah gue bilang gini, nah Victor,
Jadi nasabah gue ini cukup besar, terus dia bilang gini, Vic, gue itu datang ke satu bank, terus tahu-tahu di offer something, dia bilang. Dan kebetulan menurut gue bagus. Nah waktu itu Prudential kita belum punya manfaat on bill. Nah jadi waktu itu si Koko ini bilang, Victor, liatin nih manfaat on bill-nya, gue di offer manfaat on bill. Menurut kamu bagus mana sama Prudential? Gue baca bagusan ini ya. Ya dalam hati pengen ngomong bagusan gue, tapi gue baca lagi memang bagus dia. Dan memang kita belum punya. Jadi akhirnya gue ngomong, kok kalau mau boleh jujur, bagusan itu kok. Ya, Koko ambil di sana. Menurut saya kalau buat adik Koko nggak apa-apa. Ya kalau buat saya nunggu aja nggak apa-apa. Tapi buat adik saya, ya udah saya bukain di sini aja ya Tor ya. Iya nggak apa-apa, Koko bukain di situ. Nah singkat kata akhirnya nggak ketemu saya sebulan, 2 bulan, nggak sebulan apa 2 minggu. Tahu-tahu dia kontak lagi, Victor, kayaknya nggak jadi deh ambil di sana di bank itu. Kenapa? Gue ambil ke lu aja. Kok gue belum punya manfaatnya, lu ngapain ngambil ke gue belum manfaat on bill. Tapi kan bentar lagi juga bakal ada ya. Ya bakal ada, tapi kan siapa tahu resikonya datang di awal ya, betul nggak? Terus dia bilang, enggak lah, udahlah. Gue daripada nanti kalau ke sana gue jangka panjang nggak ada yang ngurusin dan sebagainya, mending gue sama lo. Nah jadi menurut saya waktu saya mikir gitu, oh iya ya, sometimes kalau kita jadi salesperson, kita cuma fokus sama gimana kita menjual, betul nggak sih? Tapi mungkin orang itu nggak pengen cuma lu jual, tapi orang itu pengen tahu solusi apa terbaik dari keadaan finansial dia yang dia hadepin ketika dia ngomong sama lu. Dan lu mesti bisa netral tuh. Dulu gue waktu Prudential belum punya produk pro cerah aja ya. Orang tanya, Victor perlu nggak saya ambil unit link dan sebagainya. Saya bilang kok kalau Koko bisa cukup ngerti tentang saham untuk pendidikan anak, Koko boleh ambil yang lain. Ya untuk prepare ke depan, Koko boleh ambil yang lain. Ya, terus saya ada beberapa nasabah dulu yang memang Prudential udah nggak bisa ambil. Ya saya hubungi kontak teman saya di insurance lain, saya kasih ke mereka. Karena memang waktu itu mereka masih mau. Ya jadi itu yang saya lakukan. Jadi orang datang ke saya nggak mikir bahwa Victor itu cuma Prudential. Ya, offer solution not just a product. Ya. Nah, ini yang menarik teman-teman. Menurut saya ya teman-teman itu perlu kalau ketemu nasabah tanya mimpi lu apa sih? Ada kekhawatiran apa sih yang lu punya? Ya. Tanya rencana keuangan lu apa sih? One day lu pensiun lu pengennya kayak gimana sih? Ya, dan teman-teman perlu siapin yang namanya policy review. Makanya saya gini, saya itu kurang setuju dengan kalau lu jual single product. Kenapa? Karena kalau single product, next time lu balik sama dia, lu mesti jual produk lagi, betul nggak? Tapi kalau lu bicara tentang perencanaan keuangan secara keseluruhan, dan lu edukasi dia dari pertama benar, itu panjang loh. Benar nggak? Kalau contoh nih ya, gue hari ini datang dengan single product. Ya, next gue mesti ngomong telepon lagi, Ci ini ada produk lebih bagus lagi. Atau Ci hari ini ada produk Prudential launching produk baru, which is produknya adalah ini. Jadi tiap kali lu ketemu dia mesti produk. Tapi kalau financial review ya, bukan financial review ya, lu bicara tentang financial planning, ya jadi lu bilang, Ci, untuk saat ini lu belum married, ya kayaknya hari ini yang lu perlu punya cuman kesehatan. Tapi Ci, saya mau kasih tahu, next tahun depan kan ada rencana married. Once Cici married, Cici mesti tanya ke pasangan, perlunya nggak asuransi jiwa, betul nggak? Jadi next dia married, dia inget dong apa yang gue omong. Ya nggak usah lu yang cari dia akan cari lu. Ci, kalau nanti secara siklusnya Ci begitu married punya anak 1, Cici mesti punya perlindungan segini. Punya anak 2, Cici mesti punya perlindungan segini. Cici pensiun, Cici mesti siapin dari sekarang. Nah itu panjang lu. Ya, ada satu quotes, ada satu ini yang bagus. Dia bilang gini, be a lifelong financial partner for your client. Ya, be a lifelong financial partner for your client. Jadilah teman sepanjang hidup dia untuk financial buat nasabah-nasabah lu gitu lah. Jadi intinya begitu. Ya. Yang ketiga ya, engage beyond initial sale, relationship beyond transaction. Jadi ini ada satu hal yang gue pengen sharing sedikit ya. Jadi tentang yang ketiga ini engage beyond initial sale. Maksudnya gimana? Engage sama orang itu nggak cuma ketika penjualan terjadi. Ya, tapi setelah itu relationship apa sih yang lu bangun? Ya, celebrate with them. Their achievement, their birthday, milestone, be there in tough times. Offer referral to valuable resource. Jadi kalau umpamanya orang tanya nih, Victor,
kamu punya nggak orang tukang bersih WC? Nah, kalau lu punya, lu kasih jadi konektor yang baik. Ya, kenapa? Karena lu servis dia lebih dari cuman beli polis. Ya. Nah, ada satu hal yang menarik yang kemarin gue sebenarnya baru dapat. Gue ketemu satu nasabah, salah satu nasabah besar gue, terus dia bilang gini, pas balik dia bilang, ini gue bacain sendiri ya, karena sebenarnya gue nggak pengen cerita ini, tapi gue pengen inspire lu aja. Hi Vic, just want to say thank you for coming today. Ya, si Koko happy banget ngobrol sama lu tadi. Baru kali ini dia literally bilang, hahaha. Gue bilang, iya Victor emang enak banget kalau diajak ngobrol, vibe-nya positif. Vic, lu termasuk orang yang langka di dunia yang negatif ini. Ya, ya. Dia lagi banyak pikiran, ya terutama tentang sesuatu ya. Dan makanya ketemu lu tadi terasa banget angin segar kali ya. Once again, thank you very much. Keep these good works for the glory of God. Nah, jadi buat saya ya, ini tuh reward yang melebihi dari apa ya? Ketika ketemu nasabah itu rewardnya. Ya, ketika nasabah jadi keluarga ya, benar nggak sih? Dan itu melebihi dari semua bayaran yang ada sih, honestly menurut saya. Ya, nah, dan ini yang tadi saya bilang ya, be a lifelong financial partner for your client. Nah itu tugas kita. Jadilah teman seperjalanan dia dalam naik turunnya penghasilan, mau income, mau apapun juga, ya. Tapi secara finansial, dan lu edukasi dia terus, ya. Semakin lu punya hubungan, semakin panjang, semakin dia tahu jatuh bangunnya, dan lu mesti tahu, maksudnya kalau dia memang lagi nggak bagus, ya lu ngomong memang oke sih, gimana caranya, Cici, saya pikirin dulu ya untuk stop dulu atau apapun juga. Jadi solusi, ya. Nah yang terakhir, ini. Yuk sama-sama kita baca lagi ya. 1, 2, 3. What you become is far more important than what you get. What you get will be influenced by what you become. Jadi apa yang kamu menjadi seperti apa itu jauh lebih penting daripada apa yang kamu akan peroleh. Ya, kemarin ngobrol sama nasabah saya, dia bilang gini, Vic, tahu nggak sih kemampuan manusia menikmati itu ada limitnya. Ya. Dan setiap kali lu get something, itu ada udahannya, kemampuan lu menikmatinya. Tapi perjalanan lu untuk memperoleh itu yang berharga. Ya, waktu saya dengerin gitu, oh iya ya, bener ya. Ya, dalam hidup kadang kita selalu berpikir tentang achievement-nya. Ya, padahal kita lupa bahwa sebenarnya yang bikin berharga itu loh ketika lu ngejarnya. Ya, waktu saya ngejar istri saya, kemarin nggak? Kalau waktu ngejar kan, aduh deg-degan ini gimana ngomongnya ya? SMS-nya apa ya? Nanti kalau ngomong gini ngajak mau atau enggak ya? SMS. Telepon zaman dulu muter. Ya benar nggak sih? Ya itu deg-degan. Ya bukan artinya ketika dapat nggak berharga, tapi jadi pribadi seperti apa ketika kita akhirnya mendapatkan itu jauh lebih berharga. Ya, Tuhan itu fokus sama karakter. Problemnya kadang kita fokus sama hal-hal di luar karakter. Ya kita fokus sama achievement, kita fokus sama penghargaan dari orang lain, self actualization, orang ngomong apa, enggak. Padahal Tuhan itu fokusnya sama karakter. Ya, saya mau satu cerita yang menurut saya ini selalu menginspirasi saya. Dan teman-teman mau baik di Kristen mau di Muslim, teman-teman dapat cerita yang sama. Tadi saya udah pastiin. Cerita tentang Yusuf. Ya, saya itu selalu amazed dengan cerita tentang Yusuf. Kenapa? Karena gimana Yusuf akhirnya Tuhan pakai. Awalnya gimana sih? Awalnya Yusuf itu ya dia dapat mimpi. Ya, dia dapat mimpi 12 bintang, 12 bulan nyembah dia. Betul nggak? Ya, dan akhirnya dia ceritain ke papahnya. Waktu dia ceritain ke papahnya, semua kakak beradiknya sebel sama dia. Dan akhirnya, songong ya dibilangnya songong. Dan akhirnya dia dimasukin ke sumur. Ya, dia dimasukin ke sumur, akhirnya dijual. Dijual ke satu negeri yang jauh. Ya, waktu dia dijual, dia di sana jadi budak. Ya, waktu jadi budak, dia setia loh. Dia lakukan yang terbaik, dan akhirnya di tempat situ dia dipercaya.
Ya, dia dipercaya banyak hal oleh tuannya. Singkat cerita, nggak butuh waktu lama, akhirnya dia difitnah sama istri tuannya dan dia masuk penjara. Di penjara, lagi-lagi, dia setia lagi. Apa yang dia lakukan? Dia tetap excel di penjara itu, dia tetap jadi orang yang paling kelihatan, ya paling hebat, jadi akhirnya dipercaya untuk mimpin penjara. Ada satu kesempatan dia ngartiin 2 mimpi orang, ya satu tukang roti, satu lagi tukang juru minuman raja. Dan singkat cerita, akhirnya sekali waktu Firaun lagi mimpi dan akhirnya si tukang juru minuman itu keinget sama yang namanya Yusuf ada di penjara. Dan saat itu juga, hari itu juga, Yusuf yang paginya ada di penjara, siangnya ada di istana. Dan Firaun bilang apa? Firaun bilang, oke, nggak ada orang lagi yang sehebat lu di Mesir, jadi lu yang pegang, lu yang ngerencanain gimana caranya supaya Mesir bebas dari kelaparan. Nah, saya waktu mikir gitu, iya ya. Kalau Yusuf hari itu adalah dia fokus sama goalnya, dia fokus bukan sama karakternya, mungkin Tuhan nggak pernah bawa ke atas. Tuhan itu selalu kasih kita preparationnya loh. Sebelum Tuhan bawa ke atas, Tuhan itu selalu prepare. Problemnya ketika kita di-prepare, kita kadang suka menghindar. Betul nggak? Mungkin hari ini lu lagi tolak 10 kali, Tuhan mau kasih yang ke-11, tapi lu bilang apa? Ah udah cukup lah 10 kali udah enek. Mungkin Tuhan mau kasih 100 juta, tapi lu belum sampai 100 juta, lu bilang, ah ini mah susah lah. Enggak. Jadi artinya ada banyak hal yang lu akan lewatin ketika lu nggak setia sama perjalanan yang harusnya lu jalanin. Ya. Satu kata yang gue dapat, God doesn't call the prepared, God prepares the call. Ya, Tuhan itu nggak manggil orang yang udah disiap, tapi Tuhan mempersiapkan orang yang dia panggil. Jadi saya percaya kita itu dipanggil sama Tuhan. Hari-hari kita itu dipersiapkan. Ya, dalam apapun yang lu hadapin, lu tuh lagi dipersiapkan. Ya, fokus sama karakter lu, fokus sama what you become. Kalau hari ini gue takut, besok gue perlu lebih berani. Kalau hari ini gue malu, besok mungkin gue perlu lebih confident. Kalau hari ini gue masih kurang pinter, besok gue mesti lebih pinter. Intinya begitu kan. Kalau hari ini gue masih bisa ngomongnya masih patah-patah, masih gagap-gagap, besok gue mesti bisa lebih lancar. Nah itu, siapa tahu gue yang patah-patah benar. Berharap apa yang saya sharing hari ini boleh jadi berkat buat teman-teman semua. Selamat siang. Oh, sekali lagi boleh berdiri sambil bertepuk tangan buat Ko Victor Harjanto. Thank you banget, Tor. Boleh silakan duduk. Boleh silakan, Tor. Bersyukur teman-teman kalau boleh dapetin sesuatu banyak dari Ko Victor ya. Dan bersyukurnya lagi kalau menurut gue pribadi adalah boleh dibilang di awal tahun, Tor ya, di quarter pertama ya, ngedapetin hal yang keras itu di awal-awal. Bener nggak teman-teman? Kebayang kalau misalnya kita dapetin hal yang kerasnya itu adalah di akhir-akhir. Aduh, udah dibilang, kalau Andre bilang di awal-awal kita mungkin legacy bertumbuhnya lagi bagus ya. Lagi bagus ya, kalau kita lagi nggak bagus, dapetin hal yang keras, aduh mungkin jadi sensitif. Ya. Tapi sekarang kita boleh dibilang legacy itu lagi bertumbuh bagus banget teman-teman. Oke, tapi dapat hal yang justru yang keras, kita nerimanya lagi, waduh ini hal yang bagus. Gue nggak tahu teman-teman dapat apa, tapi gue dapat 2 hal yang, ini secara pribadi hal yang keras buat gue sendiri dari Victor ya. Tapi hebatnya si Victor itu ya, kalau cerita hal yang keras, keras nih ya, perkataannya tajam tapi nggak berasa teman-teman. Oh iya juga ya, hebat emang pembawaannya ya. Pantesan dapetin Fanny. Nggak aneh dapetin Fanny ya. Ya hebat si Victor, keras pun nggak berasa. Nah, apa sih yang gue dapetin ya dari cycle of poverty? Gue pikir apa siklus kemiskinan, gila ya, seram bener. Tapi kalau gue pikir-pikir ya, kemiskinan, gue pribadi pun mungkin bukan secara materi gimana, tapi gue pun pernah berada dalam siklus kemiskinan. Hal keras apa sih yang Ko Victor bilang pribadi sama gue? Meskipun bilangnya sama teman-teman, tapi gue selalu take it personally bahwa hal yang bagus gue take it personally. Tapi hal yang jelek jangan take it personally teman-teman. Kita perlu bertuhan, bukan beragama, karena bertuhan itu mempunyai hubungan secara khusus dengan Tuhan. Gila ya, begitu gue dengerin, ini di gereja, ini di mana? Tapi benar juga ya. Kadang-kadang apapun keyakinannya kita,
datang ke rumah ibadah yang ini supaya kelihatan wah ini bertuhan ya, tapi beragama oh ya benar juga ya, tapi punya hubungan khusus dengan Tuhan. Nggak mungkin lah ya kita itu punya hubungan khusus dengan Tuhan tapi kita dapat hikmat buat oke, malas-malasan aja deh ya. Waduh, nggak banget ya. Gue percaya Tuhan kita itu pengen apa buat kita rajin, oke. Kita nggak malas-malesan ya, kita tekun, oke. Itu hal yang pertama yang gue dapat. Yang kedua adalah, nah ya, ini juga sama ya, be part of the solution, not part of the problem. Nah, gue nggak tahu dengan teman-teman, tapi teman-teman boleh pertanyakan sama diri sendiri. Gua secara pribadi, nah teman-teman ya, teman-teman pribadi, di dalam keluarga, di dalam komunitas, atau di tempat dimanapun kita berada, kita itu jadi part of solution, atau kita jadi masalah di komunitas kita. Waduh ya, begitu dengar kayak begitu, keluarga, nah kalau gue pikir kita di keluarganya kita pribadi ya, kalau dengan kehadirannya kita itu, apakah kita itu menjadi sebuah solusi ya? Atau ada dia, aduh ya, jadi problem ya budak. Waduh, dengan kehadirannya kita, aduh ada si Eta, cenah, aduh malas banget. Ya, tapi kalau dengan ada kehadiran kita ya, ada keceriaan, ada added value ya, wah itu menjadi solusi buat keberadaan kita. Benar nggak teman-teman? Nah pertanyaannya adalah teman-teman gimana? Oke, part of solution atau problem? Jangan sampai eta si pembawa masalah datang. Eta si pembawa masalah datang. Oh jangan sampai. Gue percaya nggak ada di legacy ini. Oke teman-teman.